Halo sahabat Wirid, terima kasih untuk semua sahabat Wirid Traveling with Jesus yang selalu mensupport channel ini. Hari ini, Kamis 27 Januari 2022, hari biasa, pekan biasa ketiga. Selamat menikmati tayangan kami. Tuhan memberkati. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Karena dukungan dari sahabat Wirid bisa menambah semangat kami. Terima kasih. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Datanglah ya Roh Kudus, datanglah dengan kekuatan hati Santa Perawan Maria yang tidak bernoda mempelaimu yang terkasih. Datanglah, bimbinglah kami, hiburlah kami. Katakan pada kami apa yang harus kami lakukan dan bantulah kami memahami kehendak Tuhan dalam hidup kami melalui firman-firman yang kami dengar hari ini. Amin. Kalender liturgi 27 Januari 2022. Kamis pekan biasa ketiga. Santa Angela Merici, perawan. Warna liturgi hijau. Bacaan pertama. Bacaan dari kitab kedua Samuel. Pada waktu itu, Nabi Nathan menyampaikan sabda Allah kepada Daud. Sesudah mendengar seluruh sabda itu, masuklah Raja Daud ke dalam. Kemudian duduk di hadapan Tuhan sambil berkata, "Siapakah aku ini ya Tuhan Allah? Dan siapakah keluargaku, sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Ini pun masih kurang di mata-Mu ya Tuhan Allah. Sebab itu, Engkau telah bersabda juga tentang keluarga hamba-Mu ini dalam masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang. Engkau telah mengokohkan Israel menjadi umat-Mu untuk selama-lamanya. Dan Engkau ya Tuhan menjadi Allah mereka. Dan sekarang, ya Tuhan Allah, tetaplah untuk selama-lamanya janji yang Kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluargaku. Dan lakukanlah seperti yang Kau janjikan itu. Maka nama-Mu akan menjadi besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam, ialah Allah atas Israel. Maka keluarga hamba-Mu Daud akan tetap kokoh di hadapan-Mu, Tuhan semesta alam, Allah Israel. Engkau telah menyatakan kepada hamba-Mu ini demikian, Aku akan membangun keturunan bagi-Mu. Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ini kepadamu. Oleh sebab itu, ya Tuhan Allah, Engkaulah Allah, dan segala firman-Mu
adalah kebenaran. Engkau telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab ya Tuhan Allah, Engkau sendirilah yang bersabda, dan oleh karena berkat-Mu, keluarga hamba diberkati untuk selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Refren: Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Ingatlah ya Tuhan akan Daud dan akan segala penderitaannya. Ingatlah bagaimana ia telah bersumpah kepada Tuhan dan telah bernasar kepada Yang Maha Kuat dari Yakub. Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Sungguh, aku tidak akan masuk ke dalam kemah kediamanku, dan tidak akan berbaring di ranjang petiduranku. Aku tidak akan membiarkan mataku tertidur, atau membiarkan kelopak mataku terlelap, sampai aku mendapat tempat bagi Tuhan, kediaman bagi Yang Maha Kuat dari Yakub. Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Tuhan telah menyatakan sumpah setia kepada Daud. Ia tidak akan memungkirinya. Seorang anak kandungmu akan kududukkan di atas tahtamu, jika anak-anakmu berpegang pada perjanjianku dan pada peraturan yang kuajarkan kepada mereka, maka selamanya anak-anak mereka akan duduk di atas tahtamu. Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Sebab Tuhan telah memilih Sion dan mengingininya menjadi tempat kedudukannya. Inilah tempat peristirahatanku selama-lamanya. Di sini aku hendak diam, sebab aku mengingininya. Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Haleluya, haleluya. Sabdamu itu pelita bagi langkahku dan cahaya bagi jalanku. Haleluya, haleluya. Bacaan Injil. Pelita dipasang untuk ditaruh di atas kaki Dian. Ukuran yang kamu pakai akan dikenakan pula padamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Orang memasang pelita bukan supaya ditempatkan di bawah gantang atau di bawah tempat tidur, melainkan supaya ditaruh di atas kaki Dian. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan tersingkap. Barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Lalu ia berkata lagi, "Camkanlah apa yang kamu dengar.
ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan dikenakan pula padamu, dan malah akan ditambah lagi. Karena siapa yang mempunyai, akan diberi lagi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya, akan diambil. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Peringatan Orang Kudus hari ini adalah Beato Henricus Suso, Heinrich von Berg, Heinrich Soise, Amandus Suso, Servant of the Eternal Wisdom. Beato Henricus Suso lahir di Überlingen, Konstanz, Jerman pada tanggal 21 Maret 1295 dan dibaptis dengan nama Heinrich von Berg. Ia berasal dari keluarga bangsawan Berg yang memerintah di Düsseldorf pada masa itu. Di kemudian hari, karena kerendahan hati dan karena kasihnya kepada sang ibu, Henricus memilih menggunakan marga ibunya, yaitu Suso, yang berasal dari kalangan rakyat biasa. Pada usia 13 tahun, ia masuk novisiat Ordo para Pengkhotbah atau Ordo Dominikan dan selama 5 tahun menjalani pendidikan hidup rohani. Pada usia 18 tahun, ia mengalami suatu pertobatan batin yang luar biasa, suatu sentuhan rahmat yang menghantarnya pada suatu kehidupan heroik dalam doa dan pertobatan orang-orang berdosa. Setelah menyelesaikan studi teologinya di Konstanz, ia ditabiskan pada tahun 1324, lalu pergi ke Cologne untuk melanjutkan studinya di bawah bimbingan Meister Eckhart. Eckhart van Hoheim, OP, seorang mistikus Dominikan, maha guru teologi dan filsafat yang sangat berpengaruh di masa itu. Eckhart sungguh mempengaruhi kehidupan rohani Henricus secara mendalam. Pada tahun 1236, Henricus kembali ke Konstanz untuk mengajar teologi di seminar Dominikan. Dalam kurun waktu itu, ia mulai banyak menulis buku tentang mistisisme. Dalam bukunya yang berjudul Buku Kecil Tentang Kebenaran, Suso memaparkan mistisisme secara teoritis dan dengan tegas membela ajaran gurunya Meister Eckhart. Dalam buku ini, ia menunjukkan kesetiaannya kepada Eckhart sekaligus berusaha membenarkan dirinya kepada tuduhan-tuduhan yang diberikan kepadanya. Dalam bukunya, Buku Kecil Tentang Kebijaksanaan Abadi, buku ini kelak disebut sebagai karya terindah dalam mistisisme Kristen Jerman. Henricus menuliskan percakapan-percakapan rohaninya dengan Kristus. Buku ini penuh dengan devosi kepada luka-luka Yesus, kepada nama Yesus, kepada Maria, dan kepada Ekaristi. Ia sendiri kemudian menerjemahkan buku ini ke dalam bahasa Latin dengan judul Horologium Sapientia atau Jam Kebijaksanaan. Dalam bukunya yang berjudul Kehidupan, Suso menuliskan percakapan-percakapan rohani dengan muridnya Elisabeth Stagel. Buku ini lebih merupakan kisah sebuah jiwa daripada suatu biografi. Ajaran Suso hangat, personal dan lembut. Bahasanya indah dan punya daya tarik yang mendalam. Dari tahun 1335, Henricus Suso membaktikan seluruh hidupnya dalam karya pewartaan sabda dan bimbingan rohani kepada umat rohaniwan dan rohaniwati. Dalam karyanya ia banyak dibantu oleh sahabat-sahabatnya
sesama murid Meister Eckhart, Johannes Tauler, dan Henry Nottlingen. Karena bakat dan pengalamannya ini, ia diangkat menjadi pemimpin serikat sahabat-sahabat Allah, sebuah serikat religius yang terdiri dari kaum rohaniwan dan awam untuk mendalami bentuk-bentuk kehidupan rohani yang lebih tinggi. Pada tahun 1343, Henricus dipilih menjadi pemimpin Ordo Dominikan di Konstans. 7 tahun kemudian, ia dikirim ke Ulm dan menjadi pembimbing rohani bagi umat rohaniwan dan rohaniwati di sana. Di sanalah ia mengembuskan nafasnya yang terakhir pada tanggal 25 Januari 1366. Semoga melalui pengorbanan Yesus di kayu salib dan doa-doa Bunda Maria, kita semua dibebaskan dari kutukan, dipenuhi dengan sukacita, cinta, dan memperoleh berkat Abraham yang Tuhan berkati dalam segala hal, peninggian, kesehatan, kemampuan untuk bertahan dalam penderitaan dan tetap berbuah, kesejahteraan, kemenangan, rendah hati, dan perkenanan Tuhan. Amin. Saudara-saudari, para sahabat Wirid Traveling with Jesus, marilah kita memohon berkat Tuhan untuk kita semua. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari, sanak keluargamu, usaha-usaha, pekerjaan-pekerjaan, kesehatan, dan imanmu senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Semoga Tuhan selalu menyertai kita. Syukur kepada Allah. Amin. Demikian bacaan hari ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like kami di Facebook, dan follow kami di Instagram. Wirid Traveling with Jesus. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.